Oke. Oke, lanjut. Bentar ini Mbak baru dari itu yang permintaan labnya kayak gitu langkahnya, nanti kita benerin lagi. Oke, hasil labnya itu nanti di print outnya itu. Aduh, ada yang nelpon lagi. Udah. Halo. Waalaikumsalam. Kumaha teh? Itu penyerahan resep paling satu di pendaftaran bisa pakai itu sih, pakai webcam, satuin we apa mau dipisah? Oh ya berarti beli dua berarti. Oke. Siap. Lah di mana sih kamar itu itu? RM berarti terus farmasi kan bisa berarti. Correct. Ya mau bisa dipisah mah dipisah. IP public nya kan kudu ke internet lamun aya kitu anu layanan langgaran IP public nya. Misalkan IP public kan mahal lumayan ya, seberapa itu kan IP public teh bisa pakai VPS di internet teh. Tanya ke sabar-sabaran nanti konfirmasinya. Namun misalkan kemahalan paling murah 1,5 juta sih, daripada gitu mending orang nyewa VPS di internet paling 500.000 sebulan, lebih murah. Mun arek ke di ditayangankeun gitu. Oke. Soprek satu lagi ngapa meuli deui. Dua lucu. Ya beli kabelan atau dihitung kabelannya sabaraha meter. Bisa dipotong-potong, beli etana, beli konektornya jeung kabelnya sekalian. Oke. Mau ada sabaraha malam? 2 hari berarti meureun kemungkinan. Kieu bisa tanggal 28 atau lamun bisa minggu-minggu ayeuna bisa minggu-minggu ayeuna di ina. Nah, namun bisa isukan bisa disampurkeun. Ya sudah. Cok. Sok siapa nih beli-beli we heula ke isukan disamperkeun. Oke. Iya. Ayo mangga. Salam. Ayo, arek jalan-jalan ke Subang isukan. Kayak kudu beres ya. Jam 2 lah beres. Yang untuk jam 12. Oke, itu tadi intinya melakukan permintaan seperti tadi. Nanti akan masuk di menu laborat, datanya nanti akan masuk ke sini, ya. Nah, berhubung tadi gagal, saya pakai data yang sebelumnya tersimpan saja. Nah, ini nanti akan kelihatan seperti ini. Coba pundurin tahunna.
Nah, contoh seperti ini ya. Ini ada pasien Setiawan Kristanto jam 13.45 tanggal 22 bulan 12 2023. Ini dilakukan permintaan dari poli atau dari rawat inap. Nah, itu alarmnya. Oke, kalau ada bunyi seperti itu berarti ada permintaan lab. Nanti teman-teman lab silahkan buka di sini. Nah, kan? Diklik di sini, klik sampel. Sampel itu pada saat mau mengambil sampelnya. Ya. Kalau nggak di lab, misalkan dokternya di poli, terus minta GDS kan, yang ngelakuin perawat. Berarti dokternya ya ini lakukan permintaan. Terus berarti teman-teman standby di salah satu komputer di sini, terus dilakukan sampel. Ini klik simpan nih. Jadi pilih dulu nomor permintaan, lalu klik sampel. Nah, di sampelnya sekarang kan, kalau misalkan memang kita sampel dulu, ngambil dulu darah ya buat gula darah gitu kan, di checklist apa ya, diklik, terus ini dirubah aja jamnya, jam berapa tadi ngambilnya, lalu klik simpan. Oke ya. Nah, kalau misalkan pakai hematologi analyzer kayak Sysmex kayak gitu, itu nanti butuh ini nggak diprintkan bukti ininya nggak barcode. Nah, ini bisa ngeprint. Nanti diprintkan print label lalu ditempel. Dia pakai printer label lagi ya. Nah, kalau sudah diperiksa hasilnya, tinggal diklik dari sini, klik hasil, masukinlah hasil-hasil pemeriksaannya di sini. Terus disimpan. Jangan lupa nanti petugasnya diinput juga. Oke. Terus dadakan itu Bulina. Bener keren. Yuk, sip. Dah, lanjut. Ih, sampai mana sih? Karena jam 10, jam 12 ke 2 jam deh santai weh. Timbang balik ke tempuran tuh timbang kadinya atuh. Ini sama orang tempuran. Kan tempuran lebih ke belakang dia. Oke. Nah, terus kalau misalkan ini kan nanti di input hasil labnya kan, di input hasil labnya itu kan nggak usah di print out lagi sama orang lab. Dokter lihatnya di mana? Dokter lihatnya di sini di menu rawat jalan, atau teman-teman dari keperawatan juga nanti bisa lihat di sini. Nanti ada riwayat pasien. Nah, riwayat pasiennya diklik. Nah, ini loh riwayat perawatan. Nah, di sini semua kelihatan. Nah, ini yang sudah diinput hari ini akan kelihatan. Jadi yang paling baru itu yang paling atas. Nah, kayak tadi kan input asesmen awal keperawatan kan? Oke, ini nih seperti ini. Nah, ke bawah. Oke. Diulang dari rawat jalan, dipilih pasiennya, di double klik di kode dokter, pilih riwayat pasien, terus riwayat perawatan. Nah, oke di sini. Yuk, mangga dibuka riwayat riwayat perawatannya. Ini kan kita Naon? kalau lab kan kita numpang ngecek di rumah sakit. Nah itu terus kalau misalkan kita kan sebenarnya satu atap ya, tapi kita numpang ngecek di lab di RS, terus hasilnya gimana? Kalau misalkan ada yang dirujuk labnya, Bukan dirujuk deh, emang meriksa anak ya. Ya kalau rawat ini nggak mesti itu ya, kalau rawat ini. Itu diakui sebagai punya klinik atau rumah sakit? Misalkan diakui sebagai klinik ya diinput di sini. Kalau diakui sebagai punya rumah sakit, paling hasil dari rumah sakit nanti di-scan dimasukin ke sini. kita nunggu hasilnya. Misalkan satu atap, secara manajemen satu atap, tapi kenyataannya berbeda atap, berarti masukin. Bisa salah, Kedeng-kedeng tempuran emang kemana? Ngirimnya ke dia? Tempuran kan dia. Itu Gria mah kafe Gria. Tempuran kan di taman. Lab naon?
Pasiennya banyak, ketempuran banyak kan? Banyak. Terus mondar mandir berarti ngirimnya. Sekali pagi doang. Oh, oke. Harusnya sih. Oh ya sudahlah, pertimbangan manajemen itu ya. Pak Eri jangan garuk-garuk ya. Ini oh. Oke. Pokoknya kalau diakui punya klinik berarti ya udah diinput. Tapi kalaupun misalnya itu kayak semacam kayak KSO gitu ya. Misalnya darah rutin itu 100.000 itu misalnya disetorkan buat rumah sakitnya, buat KSO-nya 70.000, 30.000 buat klinik. Itu nanti ada pembagian pada saat membuat tarif pemeriksaan labnya dari sini. Jadi nanti sebenarnya bisa kelihatan mana jatah kliniknya, mana buat disetorkan ke rumah sakit. Di sini nih ada hematologi rutin. Jadi nanti ada KSO di sini. Ini kan hematologi rutinnya itu kan misalnya berapa nih? 185.000. Dari 185.000 itu yang disetorkan buat KSO-nya misalkan 100.000 di sini. Masukin aja 100.000. Jadi nanti pada saat 1 bulan rekapan ini ke klinik Tempuran Medika itu ngirim pasien lab itu berapa? 100 orang. 100 orang itu komponen buat rumah sakitnya berapa? Komponen buat kliniknya berapa? Itu nanti enak hitungnya. Mesti ada setoran kan ke rumah sakitnya, apa enggak? Oh, enggak ada. Kan pasti punya kita. Pembagiannya buat si dokternya. Berapa persen dari? Tapi kan BHP-nya dari mana? Dari rumah sakit berarti kan? Iya, tetap ada rinciannya. Oh. Dari rumah sakit itu yang dapat kita bahwa darah yang diperiksa sendiri ini gitu. Jadi ada data. Ada data. Tidak ada pembayaran ke rumah sakitnya. Kalau seperti itu ruwet ngitung pendapatan nantinya. Pendapatan pengeluarannya. Ayo orang manajemen atau? Oh. Oh. Jadi sebenarnya kalau memang satu owner tapi memangnya harusnya berbeda manajemen sih, klinik rumah sakit. Meskipun itu satu pemilik tapi secara bisnis itu mestinya harusnya kita bisa melacak sih. Ini dilakukan di rumah sakit, regen itu di rumah sakit kan. Ya kan, sedangkan duitnya masuk ke klinik. Harusnya ada setoran ke rumah sakit. Nah, gitu. Direktur rumah sakitnya saha. Harusnya gitu sih. Jadi memang berbeda ini. Mestinya saran sih nanti kalau dari klinik gini. Misalnya memang 100.000 dari darah rutin. Nah, darah rutin itu nanti yang harus disetorkan ke rumah sakit itu berapa? Yang buat klinik berapa? Jadi rumah sakit juga nanti dia dapat misalkan ada rujukan dari klinik, apalagi beda SIM-RS ya. Mesti oh ini apa nih gitu kan? Oh, rujukan dari klinik Jejaring. Dari situ nanti oh berapa nih? Nanti pemasukannya juga ada. Apakah mau bayar per bulan atau bayar per pemeriksaan? Nanti benar-benar termasuk nanti kehitungan pajak sih jadinya. Jadi banyak ada apa sih namanya? Ada pengeluaran barang tapi pendapatan nggak ada. Tapi memang pajaknya jadi detik sih. Untung rumah sakit. Ya udah terserah itu mah. Oke ya. Terus selanjutnya, nah setelah itu ini kita resepkan. Input resep ya, di input resep. Oke, ini seperti ini. Silahkan di keyword. Misalnya mau dikasih obat Akilen, jumlahnya masukin 10 3 kali 1. Oke ya. Terus mau kasih obat apa lagi? Asetensa 10 3 kali 1. Jumlah tabletnya, jadi nanti satuan terkecil. Oh kayaknya nggak pakai selesai jam 12 deh, ini mestinya jam 2 minimal nih. Ada back office-nya juga soalnya. Soalnya urusan farmasi nanti. Oke, terus apalagi amok ya. Nah ini ya amok. Oke, masukin, lalu disimpan.
disimpan. Oke. Nah, ini kan dari sisi tuh kan. Ini karena apa coba? Servernya seberapa IP-nya? Bisa di remote. Ini des. Bentar ya. Sok ngopi heula. Berapa? 1953. Soalnya pakai sam banyak kita segala kieu. Harusnya pakai apa? Saya mah di pakai Linux, terus di Linux teh Ini yang ini 19. misalnya teh lewat samnya, jadi langsung bawaan Linux-nya. Jenderal 212. Jenderal 212. cok. Ntar ya dikonfig dulu ya, biar nggak error. SQL mode coy. SQL mode berarti di sini. Aduh. SQL mode. Tuh kan bener di refill kan? Ayo sama ayah. Ayah itu tuh. Ini aja duduk, nanti ada lagi. Ayo sampai sore ya. Ini masih ada nih. Ayo semangat. Lihat kamu pada makanan kita. Sok nyemil dulu. Enjoy. Aduh mata. Terita ada cerita. Aduh mata. Tiba-tiba memorinya full. Kita coba. Pak, kalau misalkan obatnya bisa diklik, kenapa sih? Itu biasanya belum di enter yang kotak sebelumnya. Jadi pada saat masukin jumlah, si tetenya pindahkan dulu kursornya atau di enter di posisi situ. Cobainnya, ntar saya coba dulu ini. Kita resepkan dulu. Kan saya jalanin ulang ya. Aplikasinya jalanin ulang tadi habis di reset. Yo, jalankan ulang. Udah bisa nih sekarang. Di close kotak hitamnya close. Keluar dulu.
Udah jalani semua. Coba ya, kita coba yang permintaan lab ya. Dicoba yang permintaan lab, coba kita ulangi lagi. Yo, dicoba yang permintaan lab ya. Sekarang udah bisa. Rawat jalan, pilih pasiennya, lalu permintaan lab. Ayo. Oh, ini beda menu nih. Sama ding. Yuk, cobain. Yang sehat mah yang pasiennya belum rame, kalau yang itu yang tidak sehat. Ya udah kesempatan lah. Kayak dia makan satu, pikir dua, yang banyak obat kamu, jam 5. Tenang, handphonemu kan berdering terus nih. Aku mau nanya aja ke kamu. Nah, ini udah banyak masuk nih. Yuk, masuk labnya. Itu enggak situ. Ayo, ambil sampel, terus masukin hasil. Ayo, klinik-klinik ini grup-grup ini kan pasiennya loba lain. Ini di nomor permintaan. Nama permintaan diklik, lalu klik sampel, lalu klik simpan.
Langsung ya, coba sampel. Nah ini udah ada nih, yang pani nih tadi nih. Oke. Terus klik. Terus kan habis disampel dilakukan pemeriksaan. Nah tinggal diklik saja, masukin hasil. Klik hasil. Yuk. Nah ini tinggal diklik saja di sininya. Nanti kan di bawahnya ini kan, nah tinggal dimasukin nilainya. Tadi kan udah disimpan nih yang permintaan. Yang Nah, untuk mengisi hasilnya di mana? diklik lagi di nomor permintaan. Permintaan. Terus klik hasil. Klik hasil. Nah ini kan seperti ini kan, ya kan? Kalau nggak muncul ini tinggal klik aja di sini. Nah nanti dia akan muncul di bawahnya. Masukin hasilnya. Nah yuk, ini materi 3 hari dipadatin 1 hari. Ngebul. Teu naon sok santai we. Apa sih nanti kan ini sudah bisa hari ini ya. Nanti kan di Gria. Nanti ini lagi. Gria teh di mana? Saya Pak. Saya. Nanti kan ini lagi buat apa? Oh, siap. Lebih mendalami lagi. Jadi ini kan 12 klinik di sini. 12 klinik apa tuh ya? Keren. Ya, keren lah, 12 klinik paripurna semua. Di bawahnya. Iya. Oke, ownernya bikin deh berarti. Oh, lagi proses itu di Kondang. Wis. Bukan di sini. Hebat. Kalau misalnya itunya dicetak-cetak Pak. Nanti kalau sudah diisi nanti kecentang sendiri sih. Sok isi weh lah hasilnya. Petugasnya bebas. Petugasnya petugas yang melakukan pemeriksaan. Sekarang mah bebas. Sudah Pak. Mana sok simpanannya? Coba. Laborat, periksa LVK. Ini Maimunah. Sudah masuk Pak. Coba Maimunah, terus Saka masuk ya. Kita coba print out. Nah ini ya. Oke, masuk. Oke, lanjut resep yuk. Ya Allah. Masih banyak. Can bayar pasien naruh. Iya, can bayar. Pasien hiji bayar 10 jam. Bisa kan baru latihan. Bisa. Biasa lagi syuting video TikTok sampai berjam-jam kok, can ngedit nggak? Ayo input resep. Kalau capek yang depan, yang belakang belum kebagian kan, tuker. Ayo tuker ayo. Tuker gantian. Ayo. Sok. Dari awal berarti. Enggak, nurusin aja. Yang depan udah ahli kan tadi. Istighfar.
tinggal jumlahnya. Nah itu tadi yang udah ngajarin ngeklik-ngekliknya. Oh ini teh, jadi jangan dicentang ini ya, ada kolom K itu jangan dicentang nih. Ini jangan dicentang, biarkan saja. Ya, biarkan. Jangan centang, langsung jumlah masukin, aturan pakai, itu ya. Oh gini, cara inputnya gini. Misalnya di sini kan mau nyari dulu akilen. Jumlahnya masukin 10 enter, pindahkan ke sini 3 kali 1 enter itu loh. Terus keyword di akar bose misalkan kasih 20 2 kali 2 gitu ya. Kalau udah beberapa resep tinggal disimpan. Lihat apanya yang udah tersimpan. Nanti gini, itu yang sudah tersimpan itu lihat di copy resep. Nah ini kalau udah ada di sini berarti udah tersimpan. Oke. Si Ganang guys mulai terkendali ya, perutnya kenyang kan, sudah mulai ngerti. Tuh kan datang deh itu. Awas. Air panas. Kadinya kan itu. Tak ke situ tuh. Pak, kalau misalkan Alpara kayak gitu nggak ada gimana? Jatuh mah. Kalau Alpara obat. Ini baru data contoh, makanya kita pulang jam 4. Oh ini kan pelayanan, di balik pelayanan kan belum. Oh iya. Pelayanan beres jam 12. Nanti habis jam 12 nanti kan input obat, mutasi, opnam. Ya udah belum? Can rawat inap. Bisa seri nih.
Yes. Panjang banget kan ya. Sudah belum? Ini. Udah isi obatnya. Terus abis itu kemana lagi? Oke. Untuk memastikan inputannya di menu kopi resep. Nah, itu sebenarnya nanti ini kan dokter yang meresepkan. Nanti di farmasi akan muncul resepnya di sini di menu farmasi. Daftar resep dokter. Nah, ini ya. Ada yang belum terlayani semua nih. Ini yang paling bawah ini yang paling duluan diresepkan. Di double klik dari sini. Nah, ini obatnya AB Fast, berarti siapkan AB Fastnya 10. Aturan pakainya 3x1. Klik simpan. Yes. Slow motion lagi, Pak. Oke. Ntar, dari sini nanti bisa print out aturan pakai. Nah, oke ya. Ulang. Yo, klik farmasi. Daftar resep dokter. Nah, udah silakan pilih. Pilih apa? Yang mana pilih masing-masing. Ulah perebut ayo. Nah, ini sok siapkan obatnya. Yo, simpan. Oke, sesudah disimpan kan dia akan masuk ke menu yang tampilannya seperti ini kan. Nih. Nah, tampilannya seperti ini kan. Oke, ini bisa cetak aturan pakai, klik kanan, cetak aturan pakai model 1. Aya printerna tuh. Printerna aya tuh, apa masih tulis-tulis? Berarti percetakan enggak sih mah? Laku. Mah dapet handle. Ini boga percetakan. Aduh. Udah selesai, habis itu apa lagi, Pak? Udah di print out. Sudah. Lakukan telaah. Di PKP berapa? PKP 9 kan? Ada telaah resep kan? Yo. Klik ini loh telaah resep di sini. Nah, telaah. Nah, yuk telaah yuk. Isian. Tempat identifikasi ya. Ini tugasnya tuh kita ya anjir mana? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, nah nanti akan muncul di sini di refresh. Coba muncul tuh. Nah, muncul kan? Tuh muncul nih. Refreshnya di mana sih? Itu loh. Di sini. Bapak sih sabar aja, Pak. Iya teh kasana teh naon titah pelatihan poe minggu tapi ka sore deh ya. Ah, iya, Pak. Suami terabaikan ya. Oke. Ayo, oke. Terus ngapain lagi? Nih ya, terus setelah ini pasiennya berarti bayar kan? Nah, di menu rawat jalan. Rawat jalan. Pilih pasiennya. Klik kanan. Billing total. Terus apa lagi, Pak? Pilih. Hmm. Pilih apa? Total. Total.
Nah, ini billingnya ya. Ada hematologi darah rutin, terus dikasih ibuprofen. Teh laptopnya teh. Ini kali dia. Nah, rambutnya geser nih. Geser ke belah dia tuh. Ini loh, ini dari sini data tagihan. Terus ada pembayaran. Nah, ini pembayarannya kalau misalkan pasiennya bayar tunai, berarti ini masukin ke bayar cash. Kalau pasiennya BPJS, berarti masukin ke piutang BPJS. Pembayaran atas ini loh teh. Lihatnya bukan di tengah ya, di kiri ya. Ini loh, kita buka rawat jalan, pilih pasiennya, klik kanan, billing total. Nah, ini masukkan. Nah, ini data tagihannya berapa. Terus pembayaran. Nah, ini pembayarannya akan kelihatan. Sudah, Kak. Rawat inap 300.000 mah pasien BPJS atuh. Nya. Bayar cash mah mau 300.000. 1 juta masuk. Masukin ke bayar cash. Masukin jumlahnya, misalkan dia bayar 350 ya. Nah, nanti kan ada kembaliannya di bawah nih. Nah, kelihatan kembali kan. Oke ya, lalu tinggal simpan. Nanti dari simpan itu dia akan muncul nota ya. Nah, nota atau kwitansi simpan dulu. Nah, itu nanti akan muncul seperti ini. Oh, kok masih web up. Ini belum dikonfig lagi. Kalau kwitansi itu cuma nominal aja, kalau nota itu ada rinciannya. Nah, ini belum dikonfig lagi nih, nanti tinggal dikonfig lah. Oke, dah kayak gitu. Beres rawat jalan. Tenang, dapat makan jam 12. Oke. Itu kalau pasien rawat jalan. Kalau dia pasien rawat inap, nanti silahkan nanti pasiennya dimasukin ke kamar inap. Ya. Coba dari rawat jalan ini, misalkan ada yang masuk rawat inap yang Raka ini. Diklik dari sini, klik kanan, masuk kamar inap. Kamar inap. Oh, data billing sudah terverifikasi ya. Coba yang Maimunah. Oh, data billing sudah terverifikasi semua. Oke, ntar saya hapus dulu aja lah. Oke, cara masukin kamar inapnya gimana? Tinggal pilih dari pasiennya di menu rawat jalan, pilih pasien yang IMAS ini, klik kanan, masukin kamar inap. Kamar inap, Pak. Nah, ini mau masukin kamar mana nih? Pilih yang kosong. Nah, ini ya. Diagnosa masuknya apa? Misalkan observasi febris. Oke, ntar. Itu pasiennya siapa? Silpi. Bentar, kita batalin dulu ya billingnya. Yo. Maimunah. Biar cepet selesai ya Maimunah ya. Eta ngegas kawargan itu mah. Tenang, jam 12 diberi barang dahar deh. Ya yuk, sok coba Maimunah coba. Yo, masukin. Raka. Sur 107. Sur. Coba Raka coba. Masuk nggak?
Kalau kayak gitu berarti double. Tuh itu namanya tuh nomor VIP 5 tuh itu. Yang atas nah. Klik ini yang lagi. Iya. Baca dulu beritanya apa? Ini Dok, ini dokter ada biar tahu isiannya juga. Mangga dok. Mangga. Ayo. Pak, iya kumaha amun misalnya gagal menyimpan. Iya. Jangan disimpan. Jadi gini nih. Pada saat milih kamar, klik kanan. Oke, coba. Klik kanan, kamar inap. Nah ini kan pilih kamar nih. Iya. Coba ini kita kosongin dulu aja ya. Pilih yang kosong ya. Nanti kalau sudah real time, mestinya nanti kalau ada pasien pulang, mesti kamarnya jadi kosong. Ini dipilih dari sini, klik spasi. Jangan di sini diklik disimpan, mesti error. Dipilih, tekan spasi. Klik dulu, tekan spasi. Ya, mangga. Masukin diagnosa awal masuknya apa? Misalkan febris tifoid. Nah, diagnosa ini kan diagnosa langganan nih. Simpan, masuklah kamar inap. Yuk, simpan. Oke. Ya, dicoba ya, saya nerangin ke dokternya. Oke, nanti untuk dokter posisinya itu nanti pasien itu kan didaftarkan dapat bukti register. Nah, ini seperti ini nanti buat cross check ke pasiennya sih, bukti identifikasi pasien. Terus dokternya nanti di sini di menu rawat jalan. Kalau pasien baru bisa dilakukan asesmen awal medis. Bentar, ini klik. Di sini ya, diklik kanan, data rekam medis, RM rawat jalan, awal medis umum kalau pasien baru. Nah, ini tinggal dimasukin. Diketik, tinggal simpan. Oke, kalau pasien lama nanti masuknya ke swab atau CPPT, tinggal double klik aja di sini di kode dokter. Nah, tinggal dokternya nanti input di sini. Oke. Kalau pasien lama, terus nanti diagnosanya, ini kan assessment itu diagnosa klinis, berarti diagnosa klinis masukin sini, kode ICD-nya masukin di sini. Misalnya A01, tinggal ketik aja dok, A01, centang, simpan. Terus nanti tindakan-tindakannya di sini dimasukin di penanganan dokter. Kayak pemeriksaan dokter, atau kalau misalkan ada bedah minor di IGD berarti masukin bedah minornya gitu ya. Konsul atau heading. Nah, konsul misalkan. Ini baru data contoh sih. Nanti disesuaikan sama yang di sini. Nah, kalau ada permintaan lab, mau periksa lab di sini. Permintaan lab. Nanti mau periksa lab apa? Misalkan hematologi darah rutin. Ini indikasinya misalkan tipoid. Ya, informasi tambahannya apa? Nanti tinggal simpan saja. Nanti akan ke lab dia. Nah, kalau resep tinggal input resep dok di sini. Nah, input resep. Tinggal di keyword akar bose. Jumlahnya masukin 10, enter, aturan pakainya. Amok. Nah, ini 10. 3 kali 1. Misalkan ambroxol. Ya, 10. Oh, nggak ada ya, nggak mencukupi. Ini nanti kelihatan sih stoknya berapa nih. Oh, 3 ya. Jadi nanti kalau misalkan antara stok sama yang dimasukin tidak sesuai, nanti akan muncul error bahwa stoknya tidak mencukupi. Ya, yes, seperti ini. Simpel sih sebenarnya kalau udah jalan. Saya udah ada 2 tahun lancar. Untuk punya gimana? Biasa anak-anak itu kan punya. Oh, oke. Puyer belum diajarin ya? Belum. Cari cing wae sih. Oke, puyer pakai racikan. Ini ya, nanti racikannya apa? Misalkan racikan batuk pilek, klik logo hijau di sini. Misalkan batuk pilek. Metode raciknya apa? Diklik di sini, ke kanan, pilih puyer. Jumlah raciknya berapa? 10. Aturan pakainya misalkan 3 kali 1 puyer. Misalkan sesudah makan, gitu ya. Obatnya apa yang mau dimasukkan di puyer ini? Kita refresh di sini.
Nah, misalkan AB Fast ya, AB Fast dengan komposisi 10 mg. Satu tablet puyer itu kita mau ngasih 5 mg, berarti kandungannya masukin 5. Nah, tinggal klik geser, butuh 5 tablet. Oke. Atau mau ngitungnya mau kasih setengah, isi aja di sini. 1/2. Nah, kan? Atau biasanya kalau yang udah ahli sih kayak saya kan misalkan anak-anak berat badan 10 kg, udah amok 3, PCT 3 gitu ya. Langsung aja masukin jumlahnya. Oh, masukin jumlahnya bisa ya. Jadi ada 3 metode. Itu ya. Ya, biasanya sih kita langsung jumlah tabletnya aja. Nah, Amok itu. 5 kayak gitu. Gitu aja, berarti nanti langsung masukin di sini aja. Kita nggak usah lihat ini. Itu ya. Nanti tinggal disimpan. Yes. Oke. Sip. Oke ya, masuk rawat inap lagi. Nah, posisi di rawat inap sekarang. Yang mana? Jangan disimpan. Coba langkah-langkahnya ikutin lagi ya. Pasien klik kanan kamar inap. Oke. Di kamar ini diklik, pilih yang kosong. Dari sini jangan klik simpan, jangan tekan spasi. Nah, supaya masuk ke sini. Misalkan observasi febris. Klik simpan. Masuk. Ya. Masuk kan? Pasiennya saha? Saha pasiennya? Raisa. Maimunah. Itu terkenal banget Maimunah ya. Klik kanan, kamar inap. Ya udah, tak kosongin lah. Sok ayo pasien dong. Ayo mangga. Ayo mangga. Yang penting nanti ada rekamannya lah. Nah, ini. Jadi pilih kamar yang kosong, tekan spasi, masukin, ya, klik simpan, masuk ke coba. Ayo, saya nggak eksekusi nih. Sudah, oke, sip. Yo, rawat inap sekarang. Di sini ada asesmen awal lagi. Cobain ya, awal keperawatan. Ada awal medis. Nah, ini loh. Awal medis. Sama sih seperti tadi. Terus nanti kalau swabnya di double klik dari sini, biasanya nanti per shift itu swab itu 1 kali. Kalau pagi, siang, malam berarti yang pagi sekali, yang siang sekali, yang malam sekali. Nah, ini tinggal diisi di sini. Ya, termasuk tindakan-tindakannya, misalkan ada visit dokter, ada penanganan petugas, diisi di sini. Ya, oke. Input resep sama, permintaan lab, permintaan radiologi sama. Paling nanti kalau di rawat inap itu ada apa? Ada caper istilahnya ya. Caper non caper. Catatan keperawatan. Rumah sakit nyebutnya caper. Di sini ya. Data rekam medis, ada catatan dan dokumentasi. Nah, ada catatan keperawatan. Nih ya. Nah, misalkan pasang infus, terus injeksi, masukin di sini. Yuk, dicoba. Sok dicobain semua. Kasih waktu 15 menit. Dari rawat inap ya. Pasien rawat inapnya kok cuma 1 sih nih? Nah, banyak nih, silakan dicobain. Tapi udah sama hanya 80.
Lewat di mana sih? Di bawahnya. Di bawahnya. Pasang infus yang kayak gitu udah. Kekurayan diisi pasang infus, injek apa? Kalau misalkan Kenapa? Udah daftar tapi belum dimasukin. Ya masukin dulu. Jadi nanti daftarnya kan antara daftar ke Polri atau ke IGD nantinya. Kalau ada pasien tiba-tiba mau rawat inap, itu lewat mana? IGD. Ya udah berarti pasiennya nanti masukin IGD di sini. Daftarinnya. Nah, ini masukin sini. Daftarnya seperti biasa seperti tadi. Ya. Pilih. Pak, ini masih Maimunah kok dia tidak ada uraian? Tidak ada apa? Uraian. Ama Isa. Klik kanan. Coba ya di sini di kanan data rekam medis, catatan dan dokumentasi. Iya. Nah ini catatan keperawatan. Masa nggak ada uraiannya? Ini? Nah itu nggak ada itunya. Lah, nah terus menunggu. Sama bisa. Jangan kak klik berarti. Disimpan, coba disimpan ya, simpan. Yuk, santai.
Yuk dicoba semua menu-menunya. Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan. Ini berarti sudah selesai. Belum. Nanti kalau nggak ada pertanyaan saya nanya balik. Boleh, silahkan. Boleh. Tanya lagi. Yakin? Cuma nanya doang kan Pak, nggak dijawab. Kalau pasien pindah kamar gimana? Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin pindah lah. Diedit kumaha? Ya coba gua dieditkan. Kan soalnya dari awal suka ditanya mau kelas berapa, kelas 3 apa kelas 1 gitu. Tapi setelah itu bisa aja pindah. Ih, nggak boleh. Enggak sih, biasanya enggak sih. Enggak, alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah jangan sampai. Misalkan kamarnya mati AC-nya kan, minta pindah pasiennya. Oh kan antisipasi dulu dari awal Pak. Antisipasi ya Mas. Pantesannya di klinik dia jadi klinik dia tuh. Pindah wae Sistem saham tuh ya, rek nyumbang saham tuh. Sistem saham. Lumayan jadi owner klinik tapi nggak usah mikir kan. Obatnya pakai input resep. Kalau pasiennya mau pindah kamar, ini loh di bawah ini loh. Misalkan Maimunah mau pindah kamar, ini loh ada pindah di bawah. Nah, ini klik pindah. Ini di bawah ini loh. Nah. Terus dia pilih pindah kemana? Pindah yang ada yang kosong. Ntar saya kosongin dulu lah. Ini harusnya nggak bisa kayak gini. Ini karena memang terbatas ya. Nah, pindahkan ke sini. Ini opsinya opsi nomor 3, klik simpan, dia pindah. Oke. Kalau bikin surat keterangan rawat inap gimana? Surat-surat tadi. Coba buka. Yuk. Diklik kanan, surat-surat. Klik. Surat kontrol surat kontrol mana? Nah, udah. itu surat mana belum? Itu kok surat keterangan doang sih, Pak? Keterangan naon? Enggak tahu, itu surat keterangan doang. Yang mana? Ini. Surat mana nih? Yang surat apa? Surat rawat inap? Surat keterangan rawat inap. Yang nomor 2. Oh, nomor 2. Nah, ini. Simpan sok. Simpan nanti bisa di print kan? Coba. Nomornya itu nomornya sudah ada yang bikin. Nomornya taikin nomor suratnya. Apa ini ya? Berarti kalau nggak bisa naikin lagi nomornya ya? Nggak bisa naikin lagi nomornya. Berarti kita harus ada data itu teh. Surat. Data yang surat berarti Pak. Kedua. Kalau misalkan ini Saya main yang dari sini cuma ini tadi. Jadi misalnya dua yang di bawah lagi. Yuk, lanjut apa lagi nih? pulang. Acan, kuda pula tuh.
Ke saya nggak dibayar sakitu. Tetep ka sore mah tuh iya. Ya Allah. Yang obat sama aja Pak, Obat input resep sama aja. Ya. Oh di mana? Ini lewat inap. Double klik input resep. Kok data sudah terverifikasi sini Pak parameter Anda? Pokoknya sebenarnya gini ya. Klik rawat inap, semua menu itu pada saat kita double klik nomor rawat, di sini menunya semua muncul nih. Inputan tadi awal medis, awal keperawatan, semua udah di sini aja. Yuk lanjut. Kalau pasiennya pulang mau diapain nih? Pulangnya gimana? Oke. Nanti kalau sudah beres, pasiennya nanti tinggal kasir, klik kanan, billing pembayaran pasien seperti tadi. Nah, nanti dicek ya di sini nominalnya berapa. Terus masukin pembayaran. Jadi kasir nanti ngeceknya gini. Apakah misalkan pasien itu dirawat 3 hari, berarti 3 hari itu visit dokternya ada nggak, terisi nggak, visit dokternya sehari berapa kali, misalkan sehari sekali, berarti kalau dirawat 3 hari 3 kali, kalau sehari 2 kali berarti visitnya itu dalam 3 hari itu berarti 6 kali, cari. Ini kan belum diinput visitnya nih, nanti harus diinputkan. Inputnya di mana? Di sini, pada saat memasukkan swabnya di sini kan ada penanganan dokter, nah ini dimasukin visitnya, oke ya, oke. Sesudah itu pasiennya nanti di billing sama kasir, dimasukkan ini nominal berapa nih, 670.000 ya. Kalau pasien umum yang bayar berarti masukin 670.764 ya, tinggal simpan. Kalau BPJS berarti dimasukin ke BPJS, kalau nggak salah BPJS itu 300.000 sehari ya. Iya. Tuh masukin sini, tinggal disimpan. Sesudah itu baru dipulangkan. Kalau udah bayar dari kasir, rawat inap silahkan memulangkan. Pulangnya gimana? Diklik pulang. Nah, ini diagnosa akhirnya apa? Misalnya K30 ya. Pasiennya pulang atas persetujuan dokter. Klik simpan. Nah, dia pulang. Bereslah pelayanan. Oke, belum beres ininya bang. Oke, masih jam 11.18, istirahat jam berapa? Jam 12 nya. Oke, sekarang kita masuk ke mana? Kerjaan di klinik ngapain aja? Obat. Oke, teman-teman berarti nanti kita masukin master obat di sini ya. Menu, klik menu. Diklik kaca pembesarnya, ketik obat. Obat Alkes dan BHP. Oke, ya. Ini kita ngomong back office-nya berarti. Klik baru. Nah, ini ya. Ini nanti obatnya apa nih? Misalnya obatnya Sanmol. Di menu obat, menu. Ini kan kayak gini nih. Kaca pembesarnya diklik supaya ke search, ketik obat. Nah, ini obat Alkes dan BHP. Oke, lalu klik baru. Nah, baru akan masuk ke sini. Nah, kita ketik Sanmol. Sanmolnya yang berapa? Sanmol 500 mg tablet. IF-nya apa? Sanmol itu San B kan? Pilih San B. Diklik spasi. Kalau nggak ada silahkan dibuatkan lagi. Klik baru di sini nih, plus baru. Nah, ketik silahkan. Oke ya. Udah masuk.
Kandungannya apa? Paracetamol. Ada yang paracetamol, ada yang paracetamol, silahkan. Yang mana? Satuan besarnya pada saat beli apa? Misalkan box. Satu box isi berapa? 100. Satuan kecilnya apa? Tablet. Ya. Kapasitasnya berapa? Kapasitas itu kandungannya. Ini yang 500. Masukin 500. Oke ya. Jenisnya apa ini? Jenisnya obat oral gitu ya. Obat yang diminum. Kategorinya apa? Kategori misalnya non generik. Golongannya apa? Golongannya misalnya obat bebas. Harga beli satu tabletnya berapa? Misalkan 500. Harga dasar 500, harga beli 500. Nah, ini nanti harga rawat jalannya berapa? Misalkan 1000. Rawat inapnya berapa? Nah, oke ya. Silahkan diisi, bisa diketik seperti ini, atau nanti kalau udah ada settingannya di harga beli kita tinggal enter sebenarnya. Nah, dia akan terhitung. Misalkan margin berapa persen, ini margin mungkin cuma 20% nih. Nah, jadi 600. Sesudah ini tinggal disimpan. Yuk, cobain input obat. Menu. Nah, coba Alpara yuk. Kayaknya obat favorit itu. Alpara, Amok, Paracet. Terus nasi obat klinik teh. Paratusin, Demacolin, Gratason, Pultrop, Pultopse. Ari klinik saya mah, saya nyari obat-obat yang tidak ada di apotek terdekat. Oh iya benar. Biar beli lagi. Terus saya buka apotek, obat yang ada di dokter-dokter sekitar sama klinik-klinik sekitar saya sediakan di apotek saya. Jadi kesedot kan pasiennya. Yo, di input. Sebulan ya. Kalau nggak ada, silahkan si tetehnya bikin aja teh. Nah, ini kan di menu ini ya, di menu IF-nya ini, diklik di sini, klik tanda plus, baru IFAR. Nah, itu obat yang saya hindari, IFAR, karena di mana-mana ada itu. Ya. Kalau saya obat nggak saya bukain. Kadang-kadang ada klinik dibuka kan obatnya kan. Secara teori itu nggak boleh sebenarnya, karena kontak dengan udara. Oke ya, ini masukin. Nah, masuk. Ya. Harga dasar samain sama harga beli aja. Jadi nanti pulang dari sini bikin di Excel saja daftar obat. Ya, nanti kan tinggal dimasukin. Jadi kode barang, nama industri farmasinya, nama barang. Cok foto ya. Jadi foto lah masing-masing. Kayak pulang tinggal bikin. PR. Yo, Pak. Itu di komputer deket.
Iya, berarti aku berkurang dulu stadion. Ini pertama Yo, input. Ayo, obat yang ada di klinik input satu lah minimal. Yo, ini kan ada 15 klinik kan? Berarti ada 15. 12. 12, ngesek 12. Obatnya sarwata sih tiap klinik? Sama. Oh. Ya sudah tinggal bikin aja berarti. Tiap-tiap PG klinik ngumpul, bikinkan obat-obatnya. Satu database bisa pakai bareng-bareng. Ya kan? Ya. Kalau nama obat udah kan, apa yang wadah? Cuman kalau harga beda. Harga beda. Iya, sudah nanti tinggal disesuaikan harga mah. Kalau nggak mau rapat kayak gini, Zoom aja. Besok Zoom nih. Runding langsung. Coba kita lihat sudah masuk semua belum? Oke, sudah beres. Jadi kondisinya kan pada saat sistem ini mau dijalankan, obat-obat tersebut kan sudah ada. Otomatis kita harus tahu stoknya. Stoknya itu kan dilakukan stok opnam. Kita masukin data stok opnamnya. Jadi nanti ada stok opnam gudang sama stok opnam apotek. Coba kita klik menu, ketik opnam. Yo, kita ngebut. Mudah-mudahan jam 12 beres. 30 menitnya berarti. Muntahnya tapi ke jam 1 lah. Makan digeser jam 1. Yo. Situ. Stok opnam obat dan BHP. Jadi kalau alkes gini, tetap input di situ, tapi nanti buat ininya, buat kategorinya aja teh dibedain. Nah ini di jenisnya ini ada obat oral, kalau alkes dibuat aja alkes. Ya gitu ya. Yuk, klik opnam. Jadi nanti pada saat ini mau running harus ada data-data stok obat saat itu. Nah, stok opnam. Berarti ini kalau jam 12 gak selesai geser sampai jam 1 ya. Apa istirahat dulu? Kiranya cukup nyampe jam 1 atau apa? Duka tak bisa ngejanjikan. Istirahat dulu berarti. Istirahat jam 12 ya. Oke, ini klik apotek. Silahkan di opnam. Ini keterangannya misalkan siapa nih? Yang opnamnya ya. X ini aja. Silahkan dimasukkan. AB pasnya ada berapa? Misalkan ada 1000. Enter. Aboket ada berapa? Ada 100. Asetensa ada berapa? Itu ya. Kalau obatnya ada 500 item, kerahkan semua karyawan klinik buat opnam. 500 kalau ada 5 orang berarti 1 orang 100. Itu ya. Terus nginputnya juga ini nggak harus sekaligus langsung diinput. Misalkan 10 item dulu disimpan, terus diinput lagi. Nggak apa-apa.
jangan sekaligus ya lah. Biasanya atas berarti ke bawah. dari atas nyusun obatnya gimana? Alfabetik? Iya, Iya. antibiotik, iya alfabet. Oh, dia mah antibiotik berarti. Antibiotik, analgesik ya. Ya. Ya mah enggak. Berarti nanti dibagi-bagi aja. Nanti yang ngerjain antibiotik siapa, dia nanti yang input. Tuh. Yuk cobain opnam. Opnam itu hanya bisa dilakukan 1 kali. Obat itu bisa diopnam 1 hari 1 kali. Misalkan amok nih ya, sekarang diopnam. Tahu-tahu ada selisih lagi. Ya paling opnamnya besok. Jadi nanti akan muncul error. Nah, nanti opnam ini dilakukan itu hanya 1 pada saat mau sistem ini dijalankan. Yang kedua nanti pada saat setiap bulan, misalkan setiap malam tanggal 1 opnam, langsung diinputkan saat itu buat koreksi stok. Kalau ada obat masuk, kita masukin lewat faktur nantinya. Tuh ya, jadi masih panjang. Ayo. Jadi sistem ini bukan hanya pelayanan, back office-nya juga harus jalan. Nanti kedepannya itu mumpung ada orang manajemennya ya, orang manajemen harus tahu nanti ini obat kemana, obat hilang atau obat lupa ke pasien. Nanti perputarannya dari saat opnam, ada barang masuk, ada barang keluar, nanti jelas. Misalkan obat paracetamol, ini pasien siapa aja yang dapat paracetamol, nanti kan kelacak semua. Itu ya, jadi nanti saat mungkin laporan ke owner itu kita bisa tahu tiap bulan ini, oh ini loh obat ini. Kadang memang permasalahan di mana-mana, mau di klinik, mau di rumah sakit, mau di puskesmas, masalah obat selisih stok biasanya. Tuh lumayan lah. Yuk cobain opnam. Cobain 10 macam obat aja dulu yuk. Kalau pembelanjaan obatnya tiap-tiap klinik atau gimana? Nyetok kita Pak, ada pusatnya, pasti ini Pak. Oke. Itu berarti agak susah lagi nih ininya. Tapi rencana kan ketemu PBF masih kan ini. PBF aja nantinya, jadi nanti faktur masing-masing. Jelas nanti kalau misalkan dari manajemen misalkan terpusat kemana, ke PBF mana, kedepannya mending tiap-tiap klinik itu langsung mesen ke PBF-nya. Jadi nanti tagihan langsung ke tiap-tiap klinik. Enak kontrolnya nanti. Sudah dicoba opnamnya? Yakin? Coba kita cek. Oke, sudah masuk ya. Jadi nanti gini, sekarang di opnam, nanti ada obat masuk, bulan depan di opnam, nanti akan kelihatan. Ya, misalnya saya coba di sini ya, saya keluar menu stok opnam, kita coba opnam lagi di apotek. Misal AB Fast nih. Pada saat saya cek sekarang itu ternyata stoknya ada 100. Nah ini ya, stok real 100, stok yang ada di kansanya ada 322. Berarti ada selisih 222. Ini berarti yang hilang. Nah, kemana ya gitu kan? Oh, yang selisih. Jadi nanti kedepannya kalau misalnya ada karyawan klinik butuh obat, apakah itu bayar, apakah itu gratis, itu tetap dimasukkan. Kalau misalkan gratis, silahkan daftarkan sebagai pasien, nanti di billing dipotong.
gratis. Kalau misalkan jadi kasbon ya sudah nanti dimasukin ke piutang. Pada saat di sini. Nah, kalau pakai BPJS masuk BPJS gitu. Makasih deh idenya. Itu ya. Kalau misalkan termasuk nanti kalau misalnya owner gitu ya, owner butuh obat, berarti di sini juga dimasukkan. Daftarkan aja ownernya siapa gitu ya. Tuh. Jadi nanti kelihatan, oh ini, obat kok ini ke siapa gitu kan, ya jelas nggak masalah. Yang penting nanti kan ada catatannya. Jangan sampai nanti mesti permasalahan mesti obat sih, di mana-mana obat, selisih mesti selisih. Tapi selisih itu kita bisa minimalisir, jangan sampai selisihnya terlalu besar. Pernah di rumah sakit 3 bulan selisihnya berapa? 100 juta. Itu kan jadi masyaken kan antara orang apotek dan orang manajemen kan. Itu kemana 100 juta sih di rumah sakit? Ternyata mereka itu pada saat ada obat keluar dari farmasi buat operasi tidak dikeluarkan. Tuh, ya sebenarnya duitnya mah ada, jadi tindakan operasi, tapi karena itu tidak dikeluarkan jadi mengandung pertanyaan kan. Oh ini kemana nih? Tuh. Oke, sudah di opnam, obat datang, gitu ya. Atau bentar di opnam di gudang, apotek butuh nih, berarti lakukan permintaan dari apotek ke gudang. Termasuk nanti kalau dari UGD, dari rawat inap itu lakukan permintaan. Lewat mana? Lewat menu permintaan. Nah ini ya, permintaan obat dan BHP. Nah ini ya, permintaan obat dan BHP. Mintanya kemana nih? Ditujukan misalkan ke gudang. Jadi nanti kalau ada opnam apotek, opnam gudang. Kalau ada faktur obat, dia kemungkinan masuk gudang dulu, dari gudang nanti dimutasi. Gitu ya. Alurnya seperti itu. Kenapa harus ada gudang? Nanti kalau misalnya cuma apotek aja, obat habis di apotek kita langsung mana? Langsung pesen. Masa langsung datang atau enggak? Enggak kan? Biasanya ada apotek kan enggak di sini? Biasanya ada perhitungan. Perhitungan misalnya sampai ini kan ada stok minimal nih. Pada saat kita buat master obat di sini ada stok minimal. Stok minimal nah di sini. Bisa paracetamol kita buat stok minimalnya 1000. Pada saat dia mencapai stok 1000, ada menu namanya darurat stok. Di situ akan kelihatan obat-obat apa aja yang harus dipesan karena sudah mencapai stok minimal. Nah, ini dasar dari pembelian obat, dari pemesanan obat dari gudang ke PBF-nya. Itu ya, jadi ulah sampai ayam main mata jeung PBF nah mesen-mesen we orang gudang gitu kan, padahal terbutuh gitu kan. Kalau misalkan ini kan udah ada dasarnya, oh ini nih obatnya. Biasanya rumah sakit sih kayak gitu, orang pengadaan biasanya lahan basah ya. Oke ya, lakukan permintaan termasuk nanti kalau dari IGD minta ke gudang atau ke apotek, jangan mau ngasih dulu, harus lakukan permintaan dulu dari sini. Ini dasar dari apotek atau gudang mengasihkan obat ke unit-unit. Permintaan obat, mana sih permintaan obat dan BHP ini ya? Ini misalnya dari apotek aja lah. Apotek ditujukan ke gudang. Ini asal permintaannya dari apotek. Yang mintanya ini siapa? Ini ya, Anjasmara lah. Oke, dari sini misalnya minta AB fast 100. Nah, kayak terus minta apa lagi? Klik simpan. Yes. Nah, nanti bagian yang diminta itu gudang atau apotek, masuk ke menu permintaan lagi, klik cari. Nah, ini akan kelihatan. Nah, baru di sini di approve, diklik sebagai mutasi. Nah, ini baru bisa dimutasikan. Jadi nanti akan ada perpindahan stok dari gudang ke apotek, atau nanti kalau misalkan dari unit misalkan UGD atau poli umum atau rawat inap minta, ya tinggal dimutasikan aja seperti tadi. Nah, klik simpan. Dia akan berpindah stoknya. Yuk dicoba permintaan. Ayo cobain. Kalau ini
Itu harganya ada harganya nggak? Diklik dulu teh di tanggalnya coba. Itu klik kanan. Disetujui. Data oh sudah divalidasi. Oke, dari permintaan nanti jadi mutasi. Oke. Yuk cobain 5 menit. Oh, 10 menit lah. Masih yang permintaan kan teh? Permintaan obat dan BHP. Nah, ini klik cari di sini. Nah, ini udah banyak nih. Nanti yang meng-approve-nya ini yang klik cari di sini tinggal klik kanan aja, klik kanan, disetujui. Disetujui sebagai mutasi. Oke. Mudah kan? Oke. Kalau mau mesen obat gimana? Minta aja langsung. Enggak ya? Oke, jadi gini. Kalau mau mesen obat apa sih yang mau kita pesan gitu kan? Kita klik menu, masuk ke darurat stok. Ke darurat stok. Darurat stok. Nih ya, darurat stok. Silahkan di refresh centangnya. Nah, dia akan muter, akan mengecek stok sekarang. Nah, ini ya. Dari sini nanti silahkan bisa di print out, dicetak. Darurat stok, centang supaya muter. Centang hijau, centang biru. Nah, ini yang mau dipesan kan? Silahkan berarti kita pesen ke PBF. Nah, ini obat-obat yang mau dipesan, kita masuk ke surat pemesanan, menu surat pemesanan. Surat. Ini kenapa sih nih? Minta baru ini. Janganlah belinya mahal, Oke, pegawai produk-produknya mah lain malah tambah murah, tambah mahal. Ya, suppliernya pilih apa nih suppliernya? Belanjanya kemana gitu kan? Surat pemesanan. Menu surat pemesanan obat. Terus pilih pegawai yang mesen siapa. Kalau ada apotekernya berarti ya. Kalau nggak ada ya siapa yang bagian pemesanan. Terus pesannya kemana? Misalnya ke Pentas Sumbawa. Yo, silahkan bebas. Nah, ini mau pesan apa nih? Pesan, masukin jumlahnya. Terus klik cetak. Nah, nanti apotekernya siapa? Terus kepala bagian keuangannya siapa? Lalu klik cetak. Nah, ini buat. Oke. Mode ini ya, habis ini nanti istirahat dulu ya. Menu surat pemesanan. Menu surat pemesanan. Oke, pegawainya dipilih. Kayak tap layar mah ini TikTok berarti. Jualan. Oke, jumlahnya dimasukin. Jumlahnya masukin, klik cetak. Nanti tinggal cetak, lalu setelah dicetak klik simpan. Yuk, cobain. Yuk, bisa.
So, ayo input, nanti kelihatan yang SP-nya apa aja. Kalau ada error berarti nanti nomor SP-nya taikin ya. Ini kan bareng-bareng ya. Oke, kita upload dulu aja.